Oke, kita coba lanjutkan lagi untuk praktikum kita. Jadi untuk praktikumnya di sini topologinya seperti ini. Terdapat 4 router dan terdapat 2 AS. Oke, AS 123 itu miliknya router 1, 2, dan 3. AS 40 miliknya router 4. Kemudian untuk pengalamatan IP-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya, networknya. Dan di R4 di sini ada tambahan IP loopback. IP-nya 444. Di R2 juga nanti ada tambahan IP loopback. IP-nya 222/32. Oke, dan di sini kita ada 4 studi kasus. Ada studi kasus wake, kemudian local preference, kemudian ada ASPET, dan yang terakhir adalah MID. Oke. Oke, langsung saja kita coba kerjakan yang studi kasus wake. Saya buat file baru. Kemudian kita tambahkan node, pilih yang di sini syscoil. Pilih ini. 4. Oke, kalau di Pinet Lab saya itu nodenya syscoil. Tapi di teman-teman yang pakai lab NF harusnya syscoil yang L3 ya. Oke, kita coba konekkan untuk linknya. Jadi network dari R1 ke R4 itu networknya 14.14.0/24. Kemudian network 12.23.34. Network R1 ke R2 itu edit 12.12.12.0/24. R2 ke R3 networknya itu 23.23.23.0/24. Dan yang terakhir antara R4 dan R3 networknya 34.34.340/24. Oke, selanjutnya kita coba konfigurasi di router 1. Atau kita buka dulu semua router ya, kita tes. Oke, satu. Konfigur terminal, interface E00, kemudian kita hidupkan no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya, IP address. Masukkan IP-nya 14.14.14.1. Ini interface-nya disesuaikan lagi, dilihat ya di topologinya, jangan saklek cuma ngikutin yang di video. Kayak kan kali aja beda-beda gitu kan interface ya. Yang penting dilihat IP antara R1 dengan R4 itu 14.14.0. Ya udah, berarti di interface lihat nih dari R1 ke R4 berapa? 00. Berarti IP 14.14.1 ditanam di E00. Tapi kalau misalkan interface-nya lain, ya disesuaikan, jangan ngikutin gitu, jangan komplain kayak udah ngikutin video tapi nggak bisa gitu. Ya amati, tiru, modifikasi gitu ya. 255 2550. Oke. Kemudian interface E01 di sini ke kanan kalau di saya no shutdown. IP address 12.12.12.1 Oke, untuk pengalamatan sudah kelar. Lanjut ke config routing BGP. Router BGP 123.
karena R1, R2, R3 ini menjalankan AS numbernya adalah 123. Naik bor, ya naik bornya ini nanti R1 ya ke R4 dan ke R2 gitu. Jadi kita panggil IP R2 berapa? IP R2 nanti 12 12 12 2. Walaupun belum di set tapi nanti akan saya set IP 12 12 2 ini di R2 gitu. Remote AS-nya 123. Kemudian naik bar 12 12 12 2 yang ke arah kanan. Ini kita next hop self. Ya. Ini yang udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya, parameter next hop self. Nah, kalau kita ngekonfig nanti DR2 itu next hopnya bakalan ngaco ketika keluar gitu, ketika menuju ke R4. Oke, kemudian ini untuk yang ke arah R2 selanjutnya tinggal kita tambahin naik bar yang ke arah R4, IP-nya itu 14 14 14 2. Remote AS-nya router 4 berapa? Remote AS-nya 40. Oke. Udah kelar. Oh, sorry. Di sini R1 mengadvertise network 12 12 12 12 0 ya. Dengan max 255 255 255.0/24 maksnya ini. Oke. Kita pindah ke R2. Configure terminal, interface E01. Nah, ini interface E01 di R2 ini mengarah ke R1. Kita hidupkan. Kemudian IP-nya kita lihat. IP-nya 12 12 12 2. Subnet maksa 255 255 255.0. Oke. Kita config di E01. Kemudian kita hidupkan yang ke arah R3 dari router 2. IP-nya adalah 23 23 231 255 255 255.0. Sebenarnya IP-nya itu bebas belakangnya mau .2, .1, .3 ya, selama masih satu network gitu. Teman-teman coba dipahamin aja gitu ya. Mau IP-nya beda pun ya nggak masalah gitu. Di penilaian praktikum dari saya pun ya nggak dipermasalahkan. Yang penting teman-teman mengerjakan dan pahami konsepnya. Oke, untuk make sure ya, untuk verifikasi koneksi yang udah ready kan R1 R2. Kita coba ping aja ke R1 12 12 1 ya. Oke, sini sudah sukses. Kalau kita show ARP itu akan ada 12 12 1. Oke, kita config router BGP 123. Kemudian neck bar-nya ke R1 12 12 1. Remote AS-nya itu adalah 123 juga karena dia IBGP peer sesama AS. Nah, kemudian di sini ada komen tambahan neck bar 12 12 1 route reflector client. Route reflector client ini digunakan ketika kita di dalam IBGP ya, routing IBGP. Kalau routing IBGP itu kan harus full mesh ya. Jadi kalau misalkan nggak ngepiring satu sama lain ya nanti satu sama lain nggak bisa saling berkomunikasi itu kalau di IBGP. Nah, buat ngatasinnya kita bisa menggunakan route reflector client gitu. Jadi semua router dalam AS yang sama saat AS 123 ini cukup melakukan peering ke R2 aja gitu. Misal kita namain lagi satu router R4. Nah, itu kan kalau misalkan nggak pakai route reflector client, maka kita harus config ulang, nambah config di seluruh router existing yang ada ya. Kita config melakukan BGP peering ke router baru kita. Router baru kita pun juga melakukan BGP peering ke perangkat existing kita. Nah, cara itu kan nggak ini banget ya, nggak apa namanya, buang-buang waktu lah gitu ya. Maksudnya nggak efisien, sorry, nggak efisien, dan makanya itu kita gunakan route reflector client. Oke, kita tambahin lagi naik bar ke kanannya ke R3 itu IP-nya 23232. Kemudian remote AS-nya adalah 123, naik bar 2323232 route reflector client. Dan di sini DR2
kita langsung saja advertise network 222 dengan max 255.255.255. Oke, do right, dan di sini kita buat interface loopbacknya. Terserah ya, loopback berapa. IP address-nya ya 222 supaya IP-nya itu nggak dummy gitu, beneran ada di R2. Oke, kelar. Kita pindah ke router 3. Interface E00, no shutdown, IP-nya 34341. Subnet max /24 ya, 255.255.255.0. Kemudian interface E01, no shutdown. IP address-nya adalah 23.23.22.255.255.255.0. Oke. Kita bisa make sure pakai show ARP juga sih. Nah, lihat di sini udah dapat ARP 23231 dan sudah pasti bisa kita ping. 23231 ini IP-nya si R2. Kemudian kita config router BGP 123. Kita naik bar-nya adalah ke R2 dan ke R4 ya. R3 ini kan connect-nya ke R2 dan ke R4. Naik bar 23.23.23.1. Remote AS-nya adalah 123. Naik bar 23.23.1. Next hop self gitu. Kemudian naik bar ke 34.34.342. Remote AS-nya adalah 40. Do right. Oke, layer 3 kelar. Lanjut di router 4. Configure terminal. Interface E00 kurang E-nya. No shutdown. IP address-nya 14.14.14.2. 255.255.0. Interface E01. No shutdown. IP address-nya 34.34.342. 255.255.255.0. No right. SDN, sorry. Router BGP 40. Kita naik barnya ke R1 dan R3. Dari R4 ini akan melakukan BGP peering ke R1 dan ke R3. Jadi naik barnya 14 14 14 1. Remote AS 123. Naik bar 34 34 341. Remote AS 123. Kalau kita show ARP harusnya udah dapat, dan kalau kita show IP BGP summary juga harusnya udah melakukan adjacency. Show IP BGP. Nah, sudah dapat. Lihat di sini R4 sudah mendapatkan advertisement network 2222 dari CR2. Alhasil kalau kita ping ke 2222 ini udah bisa. Udah bisa belum ya? Belum ya. Kenapa nggak bisa? Ping 34 34 341 bisa. 14 14 14 1 bisa. Oke. Ping 222 nggak bisa. Kenapa ya? Ping traceroute 222 coba. Oke, lewat samping. Oke. Di sini dia kayaknya belum di advertise network DR1 ya. DR1 ini harus advertise network 14 14 14 0 dengan max 255.255.255.0. Kemudian DR3 juga harus ya. R3 advertise network 23 23 230 dengan max 255.255.255.0. Network 34 34 34 34 0 dengan max 255.255.255.0. Right. Oke, harusnya sekarang udah bisa sih, harusnya ya. Ping 222. Oke tuh, ping 222 sekarang udah bisa. Tadi nggak bisa karena paket dikirim nyampe, lempar sini, dikirim ke sini. Ada yang ngirim balik ke IP-nya kan pakainya 14.14.2. Tetapi di D-nya ini tadinya nggak ada gitu IP 14.14.2, jadi nggak bisa connect. Tuh ya. Oke, lanjut. Nah, di R2 kalau kita show IP BGP, terlihat di sini nilai wake-nya itu menuju network. Oh, sorry lagi.
DR4 kurang ya. DR4 kita advertise network. Kita buat dulu interface loopback-nya. IP address-nya 4444. Max-nya nggak pakai max. 255 tik 255. Router BGP 123 kita router BGP 40. Networknya 4444 dengan max 255 tik 255. Oke, do right. Di make sure di router 2 harus mendapatkan routingan menuju 444. Oke. Di sini dapat nih ya flagnya I. Oke, harusnya bisa ping ke 444. Oke, berhasil ping. Nah, terlihat di sini wake-nya itu masih 00 semua. Oke, masih default itu ya, masih 0 nilai wake. Nah, sekarang kalau kita lihat di slide minta untuk naik bar 23232 wake-nya 200. Oke, configure terminal interface router BGP 123 naik bar 23232. Kita set nilai wake-nya 200. Do right. Kita show IP BGP. Oke, sebentar aja.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini sampai mana tadi ya? Kita mengatur nilai wake-nya, oke. Nah, di sini kan nggak keganti-ganti nih. Jadi kita clear dulu IPBGP bintang supaya mereset gitu ya. Sehingga kalau show IPBGP kita tunggu. Nah, terlihat di sini nilai wake-nya 200. Sudah terganti untuk yang next hop 23232. Oke, semakin tinggi nilai wake akan semakin diprioritaskan. Oke. Jadi menuju network 444 itu maka akan dipilih adalah next hop 23232. Untuk verifikasinya kita coba trace saja ke IP 444. Maka dia akan melewat 23232. Tuh. Oke, berhasil ya. Teman-teman show IP BGP kemudian di capture. Di capture di R2 ya. Di R2 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus Biswek local preference. Nah, untuk yang studi kasus local preference, di sini jangan lupa teman-teman dihapus dulu config-kan wake tadi yang barusan ditambahin, dihapus. Kemudian baru dibuat config local preference-nya. Oke, di sini nilai local preference-nya ke 14 14 14 2 supaya nilainya 200. DR3 300. Ini 14 14 2 ke arah R4 ya. 34 342. Oke. Kita hapus dulu konfigannya. Configure terminal caranya gini aja, router BGP 123 no neckbar 2323232 dengan nilai wake 200-nya kita hapus. Kemudian do write dan kita coba do clear IP BGP bintang. Oke. Show IP BGP belum muncul, kita tungguin. Oke. Sekarang nilai wake-nya udah balik lagi menjadi 0 tuh. 0. Nah, kita coba config DR1. Oke. Di sini untuk membuat local preference, jadi pertama-tama itu kita buat access list untuk apa sih namanya? Membuat atau mengambil ya menandai IP 444 ini. Access list 1 permit 444. Kemudian kita buat route map dengan nama sesuai slide aja local pref ya. Kemudian permit 10. Kemudian kita match IP address-nya dengan access list 1. Itu match IP address 1. Kemudian kita set local preference-nya di sini berapa nilainya, diminta 200 ya. 200. Oke, kelar. Untuk membuat route map-nya cukup seperti itu dan sekarang tinggal kita pasang di router BGP-nya, ditaruh di neckbar yang ke arah R4 14 14 2 dengan route map local pref. Direction-nya adalah in, oke. Kemudian oke, udah gitu aja. Kita buat di router 3. Access list 1 permit 444, kemudian route map dengan nama local pref. Kita permitnya sequence 10 bebas juga. Kita set route mapnya atau PBR ya. Oh sorry, match IP address 1, kemudian set local preference-nya 300. Kemudian kita pasang ke router BGP 123 ke neckbar 34 34342 route map local pref in do right. Oke. Kita end, kita show IP BGP. Di sini local preference-nya sudah berubah menjadi 200 yang sesuai yang kita coba kita sudah
config. DR3 nya pun show IP BGP. Belum ya, bentar. Di sini kita butuh clear, mungkin clear IP BGP bintang. Kita reset. Show IP BGP. Oke, nah sini udah kelihatan nih. Local preference-nya sudah berubah, nilainya menjadi 300. DR1 lihat local preference-nya yang ke arah 14.14.2 sudah 300. Oke. Kelar ya untuk local preference. Sekarang tinggal kita show IP BGP ya. Terus teman-teman capture nih. Berarti teman-teman capture yang ini. DR1 dan DR3. Oke. Selanjutnya tinggal kita hapus lagi. Sorry. Masuk dulu ke router BGP 123. Kemudian kita hapus yang konfigan local pref ini. Oke. Right. DR3 juga sama. Router BGP 123 kita ini males banget. Neighbor yang ini ya, kita hapus konfigan ini. Oke, right. Lanjut ke praktikum atau ke studi kasus ASPED. Oke, untuk di ASPED ini buatnya juga sama, kita pakai root map. Nah, kita pakai PBR ya. Cuma di sini kita buat access list baru ya dengan nomor access list 2. Karena untuk access list 1 tadi sudah digunakan untuk nge-permit IP 444. Oke, setelah kita menghapus nonetbor itu disuruh clear IP BGP soft. Clear IP BGP bintang soft. DR1 juga clear IP BGP bintang soft. Oke, di R2 advertise network 2222 show harusnya tadi udah kalau nggak salah ya. Oke, kita udah duluan ya untuk mengadvertise network ini. Kita udah buat duluan ini tadi di awal. Berarti kita tinggal config prepend AES-nya aja, menambahkan AES-nya. Oke, kita config ke 14.14.2. Oke, dari R1 ke 14.14.2. 14.14.2 itu oke, saya paham. Jadi di ASPED ini dia akan menambahkan nih AS supaya di R4 ngebaca untuk menuju R2 dari R1 itu AS-nya nambah. ASPED-nya ada 200 sama 200 ya. Kalau di BGP itu kan dia pakai algoritma path vector ya. Jadi ngelihat dari path-nya gitu, jarak path-nya. Misal untuk menuju suatu destination, misalkan dari R4 mau ke R2, lihat berapa AS-nya yang dilewati. Di sini kan cuma lewat satu kan, dari AS 40 langsung menuju AS 123 gitu. Nah, sebenarnya ya untuk melihat apa menuju destination, nah itu BGP compare-nya itu ngeliatnya dari jarak AS-nya. Bisa aja ke R2 ini misalkan AS-nya lebih dari satu ya. Misalkan di sini ada router lagi itu R4 ketemu router lain, router lainnya beda AS ya, berarti kan ada banyak AS-nya gitu. Ngeliatnya dari jarak AS-nya. Oke, langsung aja kita buat konfigan AS prepend-nya di R1. Kemudian kita verifikasinya di R4. Pindah ke R1, kita access list 2 permit IP 222. Kemudian kita root map. Nama root mapnya apa ya? Oke, AS prepend. It's root map, tap aja AS prepend. Kemudian permit 10. Match IP address-nya 2 gitu ya.
Kemudian set AS-pad. Nah, kemudian kita apa? Kita prepend gitu ya. Kita tambah AS-nya, kita tambah 200 gitu. Jadi seakan-akan dari R4 menuju R2 lewat R1 itu AS-nya lebih dari 1 gitu, bukan AS 1 2 3 doang. Ini kalau kita lihat di R4 show IP BGP untuk menuju network 222 lewat 141 lewat router 1, padnya itu cuma satu, cuma AS 123. Nanti akan nambah jadi 200 sama 200 gitu. Padnya jadi nambah 3. Otomatis nanti R4 menuju 222 ini akan lewat 34341 karena 14441 nanti PT lebih jauh gitu, jalannya lebih jauh. Ya orang normal aja milih menuju suatu tujuan ya milih jaraknya yang terdekat gitu. Oke, kita clear ya set AS prepend, tinggal kita tanamkan di router BGP 123 naik bar 14 2. Kemudian route map namanya AS prepend dan directionnya adalah out. Kemudian di sini harus di clear. Oke. Do clear IP BGP bintang. Kita clear IP BGP-nya dan kita coba lihat di router 4. Show IP BGP. Kita tunggu sampai next hop 14. Oke, ini udah naik 1441. Kita tunggu. Next hopnya masih lewat 1 nih. Ini kita clear juga ya, clear IP BGP. Nih, diulang lagi. Show IP BGP kita tungguin sampai semuanya up. Oke, 14.1 up. Dia next hopnya masih lewat 3434. Sorry. Next hopnya masih 1, masih lewat 34341. Config-nya udah benar ya. As prepend out. Remote OS sip. Oke. Ini baru naik. Terlihat di sini untuk menuju 222 dengan EXO 14441 petnya ini nambah 123 200 200. Tuh, kita coba trace 2222. Nah, kita lihat di sini dari R4 ketika mau menuju network 222 maka dia akan prefer lewat 34341 karena petnya lebih sedikit, cuma lewat satu pet sama lewat AS 123. Kalau lewat yang 1441 dia cuma lewatin 3, lewat 123 200 sama 200. Jadi ada yang milih yang terpendek, jadi dia lewat bawah kanan gitu. Oke, untuk KS-pad gitu aja. Kita coba hapus konfigannya lagi. Router BGP 123. Oh ya, tadi di R4 teman-teman show IP BGP, kemudian di capture ini ya. Nanti akan saya lihat ini kalau udah berhasil muncul. Selanjutnya kalau udah berhasil kita hapus konfigan ya. No, kita hapus yang neck bar ini. Do right. Studi kasus selanjutnya adalah MID ya. Nah, untuk config MID sini sama ya, masih menggunakan access list juga. Di sini di R1 kita akan menambahkan metriknya nilainya menjadi 200. Kalau tadi kan ASPT, sekarang nilai MID-nya. Kita buat lagi access list 3 permit 2222 ataupun kita bisa menggunakan permit yang sebelumnya karena kan sama aja ya. Tuh. Tapi yang access list 2 tadi udah di match ke root map sebelumnya, jadi kita buat lagi aja lah. Kemudian root map
namanya MID, kemudian permit 10, kita match IP address-nya ke akses list 3 dan set MID metrik ya. Metriknya lupa lagi berapa. Dimintanya metriknya 200. Kelar, router BGP 123, neckbar 14 2. Kita set root map MID out gitu. Jadi nanti si router 4 akan membaca metriknya kalau lewat R1 itu 200 gitu. Metriknya kan by default 0 ya. Nah, di R1 kita end write clear IP BGP bintang. Typo clear IP BGP bintang. Oke, di reset. Udah reset, kita lihat di R4 show IP BGP. Kita tunggu sampai lawannya up ya, kita tunggu aja sampai si neckbar 14 satunya up. Di sini masih belum up. Masih neckbar 34341. Oke, kita show IP BGP. Udah up nih. Nexo 14441 metriknya 200 gitu. Dan kalau kita trace ke 222, maka dia akan prefer milih 34341 tuh. Karena dia metriknya lebih kecil. Oke. Sampai sini praktikum kita kelar. Thank you. Kalau masih bingung, diulangin aja videonya. Dan emang ini materinya agak berat ya. Misalkan kok, apalagi kalau teman-teman baru terjun ke dunia IT infra networking gitu. Ini BGP itu udah kelas atas gitu. Jadi wajar aja kalau teman-teman bingung. Oke, ini cukupkan video untuk praktikum ya.